Sejak hari kemenangan ini, engkau di hadapan Dewa Baal. Sembahlah dia seperti dewa di atas dewa, dan hormatilah dia dengan taat karena dia pemberi dan pencabut nyawa. Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Ambillah dia yang mulia dan bawalah dia ke pelaminan. Dan jadikanlah dia istrimu. Lahirkanlah bagi sang raja anak-anak. Dan semoga Dewa Baal memberkati. Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Hidup sang ratu! Hidup sang ratu! Hidup sang raja! Hidup sang raja! Akan kupersembahkan korban kepada Baal yang hebat untuk berterima kasih atas hujan yang dianugerahkan kepada kita, panen kita yang berlimpah, dan untuk berterima kasih atas kemenangan musuh-musuh kita, sehingga kita menikmati kemakmuran dan kedamaian. Yang mulia, ya Rajaku yang agung, semoga gadis-gadis Dewi Kesuburan membantumu dalam menebar benihmu pada altar Dewa Baal. Gadis-gadis Dewi Kesuburan, semoga kita bersama memuja Dewa Baal yang agung.
Begini Imam, atas permintaan Sang Ratu Isabel, aku perintahkan siapkan penginapan bagi semua imam dan nabi Dewa Baal dan Dewa Asyera di Istana Raja. Inilah yang kita persiapkan supaya kita bisa menyembah Dewa Baal yang agung sebanyak mungkin. Begini Yang Mulia, di sana ada 450 nabi Dewa Baal dan 400 nabi Dewa Asyera. Luar biasa. Ini aku kira sudah cukup untuk ibadah siang dan malam. Hamba akan laksanakan perintah kerajaan dengan gembira. Dengar. Kiranya anggur membangkitkan semangat. Dan semoga ibadah dapat membangunkan yang telah mati. Mudah-mudahan Yang Mulia, perintah kerajaan ini akan membangkitkan hasrat Dewa Baal pada Dewi Asyera, sehingga ia akan melahirkan dewa baru. Imam Agungku, ternyata engkau pintar. Engkau pintar. Acara dimulai. Siapa yang mengundangmu ke acara kami? Aku tahu siapa kau. Kau adalah Nabi Elia. Berani sekali kau datang kemari. Kau tidak takut keselamatanmu? Demi Allah yang hidup, Allah Israel yang aku layani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kau kira kau itu siapa? Lihat. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah kekuasaan Dewa Baal, kebesaran dan juga kemuliaannya. Dan bandingkan dengan dirimu sendiri. Elia, kau berani sekali masuk kemari, ha? Seakan-akan engkau punya kuasa ilahi saja. Hai Raja Ahab, demikianlah firman Allah Israel yang engkau bangkitkan dengan tindakan mesummu, engkau dan istrimu. Kau menghalang-halangi kami. Tidakkah kau tahu bahwa raja yang berbicara padamu ini bisa memenjarakanmu selamanya? Ya, jika masih ingin hidup. Pergilah. Pergilah. Dan enyahlah dari hadapanku. Engkau membuat istriku hilang kesabaran. Untuk tantangan ini dewa-dewa tidak akan pernah mengampunimu. Dan aku tak akan pernah mengampuni. Kau dengar itu, Elia? Aku tidak akan mengampunimu. Aku juga tidak. Aku tidak akan mengampunimu. Bahkan aku tidak akan pernah mengampunimu. Musik! Aku tidak akan mengampunimu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Pergilah dari sini ke arah timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk menyediakan makananmu di sana."
Lama sekali tidak turun hujan. Tanaman-tanaman pun mulai mengering. Kita telah mencurahkan semua tenaga di hadapan Dewa Baal. Sia-sia saja. Sudah kuperintahkan doa-doa kepada Dewa Baal jangan berhenti. Dewa-dewa sering tidak puas. Dan amarah mereka menyala hingga kita harus berusaha keras. Apa mereka menemukan Elia? Tidak, Yang Mulia. Apa dia menghilang? Akan ku cari dia. Akan ku habisi dia. Akan ku rembukan. Keadaannya tidak menyenangkan. Kau dengar aku? Keadaannya tidak menyenangkan. Maka Elia pun pergi dan melaksanakan yang difirmankan oleh Allah. Lalu tinggal di tepi sungai Kerit. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Rakyat mulai mengeluh. Amarah para dewa tak akan mereda. Kecuali oleh banyaknya doa dan korban. Dan sesudah beberapa waktu, sungai pun mengering karena tiada hujan di negeri ini. Aku putus asa. Kita akan mati kelaparan. Aku dan keluargaku sangat tergantung pada musim semi ini. Para imam raja beribadah terus-menerus. Raja memerintahkan lebih banyak kurban bakaran siang dan malam. Iya. Kita perlu hujan. Maka datanglah firman Allah kepada Elisa. Pergilah ke Sarfat, wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk menyediakan makananmu di sana. Tolong beri aku sepotong roti. Demi Allahmu yang hidup, aku tidak ada roti, kecuali segenggam tepung dalam tempayan yang aku punya dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ini hampir tidak cukup bagiku dan anakku sebelum kami mati. Jangan takut, buatkan sepotong roti kecil, lalu berikan roti itu kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai Allah memberi hujan.
Aku akan bersamamu, melihat apa yang Allah telah perbuat. Terima kasih, anakku. Ini tugasku. Tuanku Elia. Sampai kapan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buliku akan habis? Sampai hujan turun dari langit. Hujan sudah lama sekali tidak turun. Jangan khawatir, anakku. Tepung itu tidak akan habis. Dan minyak itu tidak akan berkurang menurut firman Allah. Apa engkau percaya Allah? Iya, Tuanku Elia. Aku percaya pada Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atasmu, anakku. Ini. Makan. Terima kasih. Tuanku, bangunlah, aku mohon Tuanku. Anakku, aku tidak tahu kenapa dia. Apa yang harus aku lakukan denganmu, ya abdi Allah? Apakah kedatanganmu untuk menyingkap dosa-dosaku dan menyebabkan anakku mati? Berikan anakmu kepadaku. Ayo. Ya Allah, ya Tuhanku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Ya Allah, ya Tuhanku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah yang Maha Agung. Dan terpujilah Engkau, karena Engkau telah mendengar doaku. Engkau telah mendengar doaku, ya Allah. Engkau telah mendengarkan doaku. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Kemari, anakku. Kemari. Lihatlah ini. Ini anakmu hidup. Anakku. Sekarang aku tahu bahwa kau adalah abdi Allah dan bahwa firman Allah yang kau ucapkan itu adalah benar. Aku harus kembali hari ini. Aku harus kembali menjumpai Raja Ahab. Mengapa? Allah telah berfirman kepadaku. Allah akan segera memberi hujan dan memulihkan bumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Kiranya Allah menjagamu. Dan terima kasih atas perhatianmu kepadaku selama ini. Tidak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi tugasku. Semoga aku dapat menghargaimu, ya abdi Allah, seperti harapanku. Engkau telah melayaniku dengan ikhlas, ramah, dan penuh kesabaran. Allah akan membalas kebaikanmu. Aku mohon jangan tinggalkan kami, Tuanku Elia. Aku harus setia kepada perintah Allah, anakku. Biarkan sang nabi pergi, anakku.
akan lebih baik bagi kita dan bagi seluruh umat. Engkau wanita bijak. Semoga Tuhan menyertaimu. Aku tahu hujan akan segera turun, sesuai firman Tuhan. Biarlah kehendak Allah terjadi. Engkaukah ini, hai tuanku Elia? Benar, inilah aku. Aku Elia. Pergilah, katakan kepada tuanmu Ahab, aku di sini. Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau menyerahkan aku kembali kepada Ahab dengan suatu pesan yang akan membunuh aku? Ahab telah mencari engkau kemana-mana dan menyuruh orang untuk mencari engkau, dan mereka yang kembali berkata, kami tak temukan dia. Mungkin setelah ini aku memberitahu raja bahwa kau ada di sini. Roh Tuhan mengangkat engkau. Ahab tidak menemukanmu. Tentu aku akan dibunuhnya. Demi Allah semesta alam yang hidup yang kulayani. Hari ini juga aku berada di sini untuk menghadapi Ahab. Ingatlah aku, pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, aku menyembunyikan 100 dari mereka ke dalam 2 gua dan menyelamatkan jiwa mereka. Maka tunggu aku di sini, dan ku akan bawa dia kepadamu. Aku tahu keberanianmu. Aku akan di sini menunggumu. Ayo, pergilah Ubajah. Apakah engkau yang mencelakakan Israel? Bukankah itu mungkin? Kaulah penyebab bencana terbesar bagi seluruh bangsa Israel. Lalu menghilang begitu saja bertahun-tahun. Engkau dan keluargamu adalah pembuat masalah, sebab engkau meninggalkan perintah-perintah Allah. Dan engkau telah mengikuti Dewa Baal. Hei, Elia. Mengapa? Mengapa engkau datang? Apa yang kau inginkan? Aku ingin engkau kumpulkan semua orang ke tempat pertemuan di Gunung Karmel. Dan juga membawa 450 nabi Dewa Baal. Dan 400 nabi Dewa Asyera. Mereka yang 400 itu yang mendapat makanan dari meja Ratu Isabel. Apakah maksud dari pertemuan itu? Engkau akan lihat dan akan tahu. Aku akan mendahuluimu ke gunung. Dan semua akan melihatku di sana. Jangan lupa bebaskan Obajah. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Allah itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal itu Allah, ikuti dia. Bawakan 2 ekor lembu jantan kemari. Biarlah nabi-nabi Dewa Baal memilih seekor lembu, memotong-motongnya dan menaruhnya ke atas kayu api, tanpa menaruh di atas api. Dan aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, tanpa menaruh di atas api. Kemudian biarlah para nabi Baal memanggil nama dewa mereka, dan aku pun akan memanggil nama Allah. Dan Allah menjawab dengan api.
Dialah Allah yang agung. Engkau tidak akan menang, Elia. Dewa Baal, 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 Dewa Baal. Datanglah padaku. Penuhi 4 buyung dengan air, dan tuangkan air itu ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Dewa Baal, 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 Dewa Baal. Ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, hari ini biarlah diketahui bahwa Engkau adalah Allah bangsa Israel. Dan aku ini hamba-Mu. Atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Allah, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Allah. Tangkaplah Nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Bawa mereka ke tepi sungai Kison dan bunuhlah mereka di sana. Pergilah dan lihatlah ke arah laut. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Pergi dan lihatlah. Tidak ada apa-apa, Tuanku. Aku tahu, anakku. Pergi dan perhatikan baik-baik. Tuanku, ini yang ke-7 kalinya aku pergi melihat. Aku tahu, anakku. Aku tahu. Pergi dan lihatlah untuk yang terakhir kali. Tuanku, ada awan sebesar telapak tangan manusia muncul dari laut. Pergi dan katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan yang lebat. Pergilah.